Karena waktu itu pertanyaan Prof. Renal kepada saya, ini bagaimana orang dituduh korupsi padahal tidak ada aliran dana yang dia terima, tidak menerima uang. Memang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu orang bisa dinyatakan korupsi itu tidak harus ada aliran dana kepada dirinya. Kan di dalam undang-undang barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Nah, dugaannya waktu itu Tom Lembong telah melakukan tindakan yang menguntungkan korporasi atau orang lain. Tom Lembongnya enggak. Jadi tetap unsur satu terpenuhi. Unsur kedua melawan hukum karena katanya waktu itu sedang dilarang, ya kan, untuk impor. Yang ketiga merugikan keuangan negara, itu bisa dihitung karena memberi keuntungan pada orang lain pasti negara kan rugi gitu. Nah, itu ketika itu Prof. Renal menanyakan kepada saya soal status kok bisa jadi tersangka kan gitu kan. Orang tidak menerima uang kan gitu kan. Sebab ini juga membuat para pelaku usaha jadi bingung. Karena negara itu pada dasarnya memang pasti akan menguntungkan pengusaha. Pastilah. Karena berbisnis dengan negara, ada surat keputusannya untuk impor dan sebagainya. Lanjut. Ya, maka dalam konteks penersangkaan dia sudah layak waktu itu jadi tersangka secara hukum gitu karena diduga kuat memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain, bahwa orang lain bisa diuntungkan itu secara wajar asal tidak melawan hukum kan memang boleh. Wajar dan tidak melawan hukum. Tidak melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara. 3 unsur itu korupsi. Maka dia waktu itu saya katakan tersangka. Tetapi itu kan melawan hukum, merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain. Itu namanya dalam hukum pidana itu aktus serius. Perbuatan yang tampak. Nah, di dalam hukum ada syarat lain. Untuk bisa dihukum sesudah jadi tersangka, harus dibuktikan dulu bahwa dia punya niat jahat. Mens rea-nya namanya itu. Mens rea. Jadi guilty mind istilahnya. Nah, kalau tidak punya niat jahat meskipun itu ada semua, itu tidak bisa dihukum. Sangat prinsip tuh di dalam hukum pidana. Karena dalilnya itu Ginstraf Zonder Schuld, ini bahasa Belanda. Tidak bisa orang itu dihukum kalau tidak melakukan kesalahan. Tidak bisa orang dipidana kalau tidak ada mens rea. Meskipun orang misalnya terbukti membunuh orang, tapi tidak ada mens rea, itu tidak bisa dihukum. Niat jahat itu seperti apa ya? Ini niat jahat sekali. Kalau kita orang beragama tuh, orang Islam biasanya kalau niat jahat tuh bilang nawa itu, saya berniat. Tapi kalau di dalam hukum beda. Niat jahat tuh ukurannya 4. Satu, dia punya maksud untuk itu, untuk mengambil itu, untuk ambil keuntungan, punya maksud, itu purpose istilahnya. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa itu akan merugikan dan itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, dia ceroboh. Yang keempat, dia lalai. Kalau 4 ini terjadi, maka sudah terbukti dia punya mens rea. Nah, ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. Sudah dikejar kemana-mana, selalu tidak kelihatan di situ, tidak ada bahwa dia punya niat tuh dari mana, dia diperintah oleh atasan. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah gitu. Dalam hal ini presiden pada saat dalam ini presiden dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Jadi bukan niatnya dia, tapi dia menjalankan perintah. Menjalankan perintah dan kemudian dia memerintahkan lagi ke bawah kan? Ke BUMN yang ada di lingkungan TNI waktu itu antara lain kan, dia aja yang kemudian di lapangan melakukan. Nah, oleh sebab itu saya kemudian ketika dia jadi tersangka dulu kita bicara di sini. Kalau unsur untuk jadi tersangka terpenuhi, tapi sekarang sesudah vonis, saya nyatakan keputusan hakim tuh salah. Saya harus berani mengatakan salah. Karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan, masih dinyatakan minta ke pengadilan tinggi, Pak Hakim tolong nih batalkan, ini salah ini putusan ini. Oleh sebab itu kita berhak sekarang menyatakan salah putusan itu. Prof. Renal, saya selama hidup rasanya tidak pernah membela atau menyalahkan hakim ketika menghukum koruptor. Tidak pernah saya. Baru kali ini saya mengatakan ini saya harus bela, karena ini soal hukum. Harus bela, meskipun ini kasus korupsi saya diajak oleh siapapun, jadi saksi, jadi apa. Tidak mau, biar hakim. Tidak mau mengomentari keputusan. Tidak mau mengomentari putusan. Artinya agar dia independen, begitu ya? Iya. Saya lebih mendukung malah putusan hakim yang galak kepada koruptor itu saya selalu mendukung.
Tapi kali ini enggak. Menurut saya rasa keadilan kita terancam kalau pengadilan bekerja seperti ini. Ya. Rasa keadilan terancam, apakah juga rasa melaksanakan demokrasi kita juga terancam? Iya, bisa. Jadi ugal-ugalan dalam melaksanakan demokrasi itu pada akhirnya kan mengancam keadilan. Iya kan, Pak? Iya. Karena demokrasi itu kan gini, ada gium yang sering kita diskusikan di sini. Demokrasi tanpa hukum itu liar. Ya. Bukan rule of law. Liar di tingkat bawah, sewenang-wenang di tingkat atas itu demokrasi. Tapi harus ada hukum. Tapi hukum tanpa demokrasi juga terjadi kedoliman karena rakyat tidak berperan. Oleh sebab itu yang sekarang ini terjadi politiknya, artinya demokrasinya itu sudah jauh menyeleweng, menggunakan siapa yang kuat bisa memesan kasus itu dan seterusnya. Tidak bisa secara spesifik karena kita tidak punya bukti mengatakan kasus Tom Lembong itu kasus pesanan. Tapi orang merasakan ini ada ketidakwajaran, lalu orang mengaitkan dengan politik gitu. Nah, itu yang menurut saya tidak boleh terjadi di dalam negara hukum kita ini.